Engkau yang mulia, Engkau yang sempurna, Engkau yang besar, Engkau yang kudus, mau memberi diri bersekutu dengan kami dan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang mulia, yaitu kebenaran. Layaklah pujian, sembah, serta ketaatan terangkat melalui hidup ini bagi Engkau Tuhan. Dalam garis ketaatanlah kami menghampiri kebenaran firman-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan. Roh Kudus tolong setiap jemaat-Mu menyelaraskan kesukaan Tuhan menjadi kesukaan kami. Lembutkan kami sehingga kami pulang terjadi perubahan dan Engkau semakin indah ditinggikan dan dimasyurkan. Berbicaralah Tuhan, sebab dalam nama Yesus kami siap diubahkan. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu jemaat sekalian baca ayat yang genap. Adapun ayat terakhir kita bersama-sama. Katakan amin. Di bawah judul perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sama-sama. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, katakan amin. Ayat kuncinya ada di ayat 10. Tampilkan ayat 10, operator. Ayat kuncinya di ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu. Konteksnya baris pertama. Setelah Yesus mendengar ayat-ayat sebelumnya. Heranlah Yesus. Kata heran di sini menunjukkan ada sesuatu yang mengagumkan dan menyenangkan hati Yesus. Di balik kata-kata setelah Yesus mendengar hal itu. Heran, kagum Yesus, senang sekali Yesus. Dan ini jadi momentum untuk dia memuridkan murid-muridnya Petrus dan kawan-kawan arti beriman yang sejati. Arti apa? Arti apa? Beriman yang sejati. Beriman yang benar. Dimulai dengan kalimat Yesus kepada muridnya, aku berkata kepadamu. Kenapa Yesus harus mulai kata-kata aku berkata kepadamu? Walaupun Yesus tidak mengucapkan kalimat ini, kan Yesus sedang berkata pada mereka.
Kenapa Yesus berkata kepada murid-muridnya, perlu mengucapkan kata aku berkata kepadamu? Catat baik-baik. Penekanan di balik itu pertama, camkan hal ini. Perhatikan baik-baik. Ini sesuatu yang serius. Jangan lupa seumur hidup. Itu di balik kata aku berkata kepadamu. Kata berikutnya, ayat 10. Sesungguhnya, arti sesungguhnya yang sejati, absolut. Ini yang benar, tidak perlu kau ragu. Sesungguhnya iman sebesar ini, kata sebesar ini iman yang benar. Kalau kau Petrus dan kawan-kawan tidak memperhatikan ini, imanmu bisa nggak benar. Dan mayoritas orang Israel Yahudi imannya nggak benar. Dan sayangnya kejadian yang sama diulangi orang gereja, orang Kristen imannya nggak benar. Catat baik-baik. Saya sangat membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra mendengarkan firman ini. Karena ini sangat menentukan. Sakit sembuh nggak menentukan. Anda punya mobil nggak menentukan. Anda punya anak atau tidak punya anak tidak menentukan. Kebanyakan orang Kristen jadi lari. Karena yang tidak menentukan diperjuangkan. Panjang umur, pendek umur tidak menentukan. Jadi gak usah dua puasa supaya panjang umur. Gak ada amin kalau kau begini. Gak rela muka lo. Tetapi untuk hal ini Anda harus dua puasa supaya gak gagal fokus. Lanjut ayat 10. Sesungguhnya iman sebesar ini gak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini istimewa, ini yang harus dicontoh. Karena apa? Karena kejadian yang selama ini, kenyataan yang sekarang ini. Ayat 11 dan 12. Aku berkata kepadamu Petrus dan kawan-kawan. Tuhan berkata pada kita Bapak Ibu jemaat sekalian. Banyak orang akan datang dari timur dan barat, dari luar Israel, dari luar orang Yahudi, dari luar orang Kristen, dari luar gereja, pada akhirnya menjadi anak Abraham. Karena anak Abraham yang asli, anak Abraham rohani, bukan jasmani. Abraham itu Bapak Ibu, imannya asli bukan terletak pada janji Tuhan. Abraham, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir lautan. Itu perintah atau janji Bapak Ibu sekalian? Itu perintah atau janji? Jawab. Janji. Langsung hamil enggak Sarah? Enggak. 5 tahun? Enggak. 10 tahun? 15 tahun? Enggak. Janji adalah latihan beriman. Bersyukurlah janji itu enggak cepat digenapi. Supaya latihan Anda Bapak Ibu anak-anak muda. Dan mulai goyang si Sarah. Koko, dia panggil Koko sama Abraham. Boleh saya dramatisir sedikit ya? Kan saya khotbah. Koko, kan Allahmu bicara kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Sebanyak pasir lautan. Aku sudah lewat masa menepus. Maksud lu apa Sar? Ambillah pembantu kita si Hagar. Kau pasti punya keturunan, aku gak bisa lagi. Maka Abraham marah. Diam, stop. Tutup mulutmu. Dari kita berdua Sarah, bukan yang lain. Diam si Sarah. 10 tahun kemudian gak hamil si Sarah. Abraham goyang. Sar, nasihat kau yang lalu masih berlaku enggak? Halo? Akhirnya dihampiri enggak Hagar? Halo? Dihampiri enggak Hagar? Ada keturunan enggak?
Catat baik-baik bapak-bapak, ibu-ibu. Mikir. Menyimpang sedikit akibatnya parah. Sampai detik ini ratusan juta. Kalau dari awal miliaran orang jadi dibohongi gara-gara kelakuan singkat ini. Sampai detik ini ratusan juta orang ngotot yang dipersembahkan itu Ismail bukan Ishak. Gara-gara kelakuan Koko Abraham. Nyambung Anda? Catat baik-baik Bapak Ibu. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal. Dengar firman hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Gak ada amin kalau khotbah begini. Halo. Sukalah dengar khotbah yang membuat kita benar-benar beriman menurut firman Tuhan. Ketika akhirnya punya anak dari Sarah sukacita. Datang Allah berkata, Abraham, ya Tuhan, ambil anakmu yang tunggal. Siapa Tuhan? Yakni Ishak yang kau kasihi. Kenapa Tuhan? Saya beli dia Fortuner atau Pajero? Bukan. Saya beli dia rumah di daerah Surabaya Timur atau Barat? Bukan Abraham. Jadi gimana Tuhan? Sembelih dia bagiku. Itu sangat tidak mudah. Kenapa Abraham disebut bapak beriman? Catat. Kenapa Abraham disebut bapak beriman? Karena tingkat kesulitan untuk dia mentaati perintah Tuhan paling tinggi daripada siapapun dalam tokoh Alkitab. Catat baik-baik. Tingkat kesulitan untuk mentaati perintah Tuhan paling sulit Abraham. Makanya dia disebut bapak, arti bapak, biangnya. Kalau Anda mau belajar beriman Bapak Ibu, stop. Saya beriman sakit sembuh, itu bukan iman. Saya ulangi, itu bukan iman. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Puji Tuhan kalau Anda bisa bangkit lagi. 10 orang sakit kusta datang bukan ke dukun, ke Tuhan Yesus. Semuanya percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Jawab Bapak Ibu anak-anak muda, jawab yang keras. Jangan seperti orang belum makan. Berapa yang sembuh? Berapa yang sembuh? Semua. Kok ada yang bilang 1? Ini aja lu korupsi. Semua sembuh. Halo. Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? Karena sakit sembuh bukan gambaran iman. Makanya banyak orang akan mengenami ayat 11 dan 12. Berapa yang selamat? 1. Yang 9 lagi masuk ke neraka. Kalau gak percaya Anda matilah nanti malam, lihatlah. 9 masuk neraka. Tanpa sadar Gunung Kawi sedang dipindahkan ke gereja. Berimanlah, yang sakit sembuh, yang gak punya anak dapat anak, yang gak punya jodoh dapat jodoh. Halo, ibadah itu bukan bicara menerima. Ojo diwalik nggih, monggo prokonco. Jangan terbalik. Ibadah yang benar karena kita bicara beriman, persembahkan tubuhmu, memberi, bahkan berkorban. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, puncaknya yang berkenan kepada Allah. Sakit sembuh itu berkenan pada kita. Hidup taat itu berkenan pada Allah. Ketaatan adalah satu-satunya bukti Anda dan saya beriman atau tidak. Catat baik-baik. Karena ketaatan satu-satunya, nggak ada duanya. Catat baik-baik. Satu-satunya ketaatan adalah statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Hanya ketaatan. Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot kita menyembah Tuhan. Penyembahan-penyembahan tanpa ketaatan itu bobotnya hanya manipulasi emosi. Itu yang pernah saya bilang. Saya gembala jemaat di Jakarta, ada bapak-bapak menyembah gemetar-gemetar. Tapi pulang istrinya gemetar sama dia.
Pemain sinetron ya. Ada singer saya menyembah gemetar-gemetar. Pulang gak ragu dia naik motor lawan arah. Orang lain gemetar sama dia. Itu kesurupan. Yang punya motor saya peringatkan Anda. Jangan lanjutkan berseri kesurupan lo. Apapun alasan Anda jangan pernah lawan arah. Enggak ada amin kalau khotbah begini. Enggak ada amin, yang ada melotot. Sambil mikir kenapa diundang pendeta begini ya. Lain kali gak usah undang yang begini. Halo? Khotbah bagus bukan ukuran iman. Makanya selalu saya ingatkan kepada banyak pendeta, dosen teologi, kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan lihat waktu khotbah. Karena orang pemarah, orang pembohong, orang kasar sama istri, kalau khotbah mukanya rohani semua. Percayalah. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau lebih. Gak bayar, tinggal di rumah. Lihat sehari-hari. Kita pelaku firman atau bukan? Abraham, ambil anakmu, sembeli dia bagiku. Anak yang tunggal yang kau kasih lagi. Agak ringan kalau Allah berkata, ambil anakmu yang tunggal, yakni Ismail yang kurang kau kasihi. Sembeli, ya Tuhan gue potong dah, lebih gampang. Apalagi anak kita 10. Ambil anak nomor 7 yang narkoba, yang suka jual beli, jual barang-barang dari rumah. Potong, kita gampang motong walaupun nggak mudah tapi tetap lebih gampang. Ini anak tunggal yang kau kasih. Tingkat kesulitan dalam tuntutan ketaatan paling tinggi. Artinya Bapak Ibu, anak-anak muda jangan lupa. Ketaatan yang diperintahkan pada kita nggak ada apa-apanya. Kalau nggak taat juga selesai. Kalau enggak taat juga selesai. Maka lihat ayat 11 dan 12. Karena sikap orang Yahudi, orang Israel, orang Kristen kebanyakan. Ini dia ayat 11 dan 12. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu, orang Yahudi, orang Israel, orang Kristen, anak-anak raja, tapi hidupnya gak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak pelaku firman, akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi, kematian, kebinasaan kekal selama-lamanya. Tuhan begitu murah hati menyingkapkan kebenaran ini. Sehingga gak ada alasan kita berkata, Tuhan aku gak pernah ngerti. Alkitab ini jelas sekali. Makanya kembali lagi ayat 10. Ayat 10. Makanya ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, maka dalam konteks ini kita teliti ayat-ayat sebelum ayat 10. Tampilkan ayat 5 operator. Ayat 5, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ini sesuatu yang tidak lazim. Perwira ini orang Romawi, menjajah orang Israel. Penjajah terhadap orang yang dijajah punya superioritas yang begitu luar biasa terhadap penjajah. Orang Indonesia dijajah Belanda, maka orang Indonesia manggil orang Belanda meneer, tuan. Orang Belanda manggil orang Indonesia Elander. Itu bukan sekedar pribumi, tetapi budak-budak. Maka penjajah paling cocok manggil budak, yang dijajah manggil tuan. Dia penjajah, perwira ini pamen, perwira menengah, kemungkinan letnan kolonel dan kolonel. Jabatannya tinggi, Yesus gak ada jabatannya. Termasuk di bait Allah gak ada jabatannya. Perwira ini pendidikan sekulernya tinggi. Yesus seperti pendidikan pesantren, hanya agama, pelajaran agama Yahudi. Perwira ini lebih tua dari Yesus. Perwira ini lebih kurang umurnya 40 tahun ke atas. Yesus pada pasal 8 umurnya lebih kurang 31.
Perwira ini lebih kuat ekonominya daripada Yesus. Saya tanya Anda jemaat sekalian. Yesus saat itu menampilkan diri sebagai pemuda yang banyak tatonya supaya ditakuti atau biasa? Biasa. Yesus saat itu berpenampilan, berpakaian mewah atau sederhana? Sederhana. Yesus saat itu berpenampilan sebagaimana manusia layaknya, kakinya nginjak tanah atau ngambang di atas setengah meter. Yesus saat itu menampilkan wajahnya manusia pemuda yang bersahaja atau ada lingkaran tanda orang suci. Biasa. Manusia biasa, pemuda sederhana. Kalau Anda lihat tampilan luarnya, sama sekali Anda tertarik untuk mengikuti dia. Tapi lihat perwira yang lebih tua dari Yesus, yang punya jabatan lebih hebat, nggak ada apa-apanya Yesus. Dia penjajah, dia lebih kaya, lebih tinggi pendidikannya. Lihat ayat 6 operator. Apa dia katakan kepada Yesus? Tuhan, itu tidak lazim. Kalau saya buat film, Petrus dan kawan-kawan lihat nih orang. Tuhan, lu penjilat ya? Lu ngejek guru kami. Saat itu Petrus dan kawan-kawan belum lihat Yesus sebagai Tuhan. Masih sekedar guru. Belum sebagai kurios. Masih sebagai manusia yang istimewa, sekedar istimewa. Tuhan. Orang dalam budaya saat itu Bapak Ibu, kata-kata ayat 5 memohon itu sikapnya berlutut, kaki kanan, kaki kiri bengkok seperti 90 derajat dan tangan di dada. Itu dilakukan penjajah, perwira, orang lebih tua, orang kaya daripada seorang pemuda sederhana. Yesus namanya. Kenapa? Catat bebek. Catat bebek. Karena Petrus dan kawan-kawan belum melihat Yesus sebagaimana yang dikehendaki Yesus. Perwira ini mengalami mujizat yang luar biasa. Melihat Yesus beda dengan cara Petrus dan kawan-kawan melihat Yesus. Perwira ini melihat Yesus begitu agung dan mulia. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau Anda gara-gara kekayaan Anda dihormati, derajat Anda rendah sekali. Jangan pura-pura dengar. Karena Anda kaya, Anda dihormati, derajat Anda sangat rendah. Karena Anda dibantu materi supaya terhormat. Kalau Anda dihormati orang karena sekedar usia tua, Anda dihormati enggak dalam pengertian yang sesungguhnya. Kalau Anda dihormati karena Anda punya jabatan tinggi, Anda orang yang berpendidikan tinggi, itu penghormatan yang enggak sesungguhnya. Tapi kalau Anda dihormati, pakaian Anda biasa atau mewah, Anda pendidikan tinggi atau biasa-biasa saja, Anda jabat tinggi, tapi moral, moral Anda baik, itu baru benar. Katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Yes, yes, and yes.